Om Swastiastu, selamat malam Bapak dosen. Izin untuk mempresentasikan progres dari tematik 3 metode perancangan arsitektur pariwisata, tipologi fasilitas kawasan pariwisata pesisir di Sanur. Next. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan setiap anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya, Radit, kemudian ada Aulia, lalu ada Anggi, dan terakhir ada Dio. Next. Pada konten dari progres tugas kali ini akan membahas beberapa submateri. Yang pertama ada lokasi site, kemudian dilanjutkan dengan peta tipologi fasilitas pariwisata, lalu ada penjelasan detail 3 tipe fasilitas pariwisata, dan metode perancangan yang diterapkan. Next. Untuk yang pertama ini ada gambar delinasi kawasan pariwisata pesisir Sanur. Jadi berikut adalah batasan-batasan dari lokasi atau kawasan pada Pantai Sanur yang kami survei dengan titik start dari Pantai Karang hingga titik finish atau batas akhir pada Pantai Padanggalak. Untuk eh, progres dari bagian pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada peta tipologi fasilitas pariwisata. Yang pertama itu ada Sudari Beach Resort. Yang kedua itu ada Icon Mall Bali. Yang ketiga ada Moreno Beach Bali. Yang keempat ada Meru Sanur. Yang kelima ada kios UMKM Sanur. Dan yang terakhir ada Pelabuhan Sanur. Peta tipologi bangunan di kawasan Sanur menunjukkan keberagaman fungsi yang didominasi oleh sektor pariwisata, komersial, dan aktivitas lokal. Bangunan seperti The Meru Sanur dan Sundari Beach Resort mewakili tipologi resort dengan masa rendah dan terintegrasi dengan lanskap pantai. Sementara itu, Icon Mall Bali mencerminkan tipologi komersial modern berskala besar sebagai pusat aktivitas ekonomi. Di sisi lain, kios UMKM Sanur menunjukkan tipologi skala kecil yang bersifat terbuka dan mendukung ekonomi lokal. Fungsi transportasi diwakili oleh Pelabuhan Sanur dengan karakter utilitarian dan sirkulasi tinggi. Adapun Moreno Beach Bali menghadirkan akomodasi skala lebih kecil dengan pendekatan yang lebih sederhana. Next. Baik, yang pertama ada Icon Mall Bali. Icon Mall Bali adalah pusat perbelanjaan dan gaya hidup modern berskala besar yang terletak di tepi Pantai Sanur, Bali. Resmi dibuka pada tanggal 7 Juni 2024, mall ini dikenal karena memadukan pengalaman berbelanja eksklusif dengan keindahan alam, elemen budaya lokal, dan akses langsung ke area pantai. Next. Selanjutnya ada komponen bangunan. Yang pertama, orientasi. Orientasi bangunan Icon Mall Bali membentang dari arah barat ke timur. Desain ini mengoptimalkan tangkapan angin laut untuk ventilasi silang dan menjadikan horizon pantai sebagai titik fokus visual utamanya. Yang kedua, tata letak atau layout. Berpola sumbu linear atau garis lurus. Berfungsi sebagai tulang punggung sirkulasi yang mengarahkan pergerakan pengunjung dari jalan raya langsung menembus ke area pantai. Yang ketiga, ada gaya bangunan. Gaya bangunan yang diterapkan oleh Icon Mall Bali yaitu tropis kontemporer, menonjolkan kejujuran material yang tahan korosi pesisir seperti batu alam, beton ekspos, dan memanfaatkan kisi-kisi fasad untuk menciptakan pencahayaan bergradasi tinggi dan estetis. Selanjutnya ada fasad dan selubung bangunan menggunakan kulit kedua atau secondary skin yang terintegrasi dengan penghijauan berfungsi secara teknis untuk meredam panas matahari masuk ke dalam bangunan, namun tetap mengoptimalkan pencahayaan alami. Dan penjelasan yang terakhir yaitu ketinggian bangunan. Mengadopsi tipologi low-rise atau melebar secara horizontal, secara ketat mematuhi regulasi batas tinggi bangunan di Bali maksimal yaitu 15 meter dengan memusatkan fungsi utilitas dan parkir di basement. Next. Lalu ada komponen ruang luar. Penggunaan hardscape didominasi oleh beton cetak di sisi depan Mall Bali yang berada di daerah barat dan pada sisi belakang menggunakan batu alam.
Selanjutnya ada penggunaan softscape, banyak menggunakan tumbuhan tropis seperti pohon Kamboja, pohon kelapa, palem, jari, dan kencana ungu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode yang Baik, diterapkan, Baik, berikut adalah metode perancangan yang diterapkan pada Icon Mall Bali. Jadi untuk metodenya itu terbagi menjadi dua, ada metode perancangan pada bangunan dan metode perancangan pada ruang luar dari bangunan. Untuk perancangan bangunan itu meliputi kontekstual design atau kontekstual terhadap wisata sanur. Jadi bangunannya ini itu dia tidak tertutup secara full atau bisa dibilang desainnya tuh lebih ke arah semi outdoor. Bisa dilihat pada gambar yang pertama di atas itu pada sisi belakang bangunan dia terbuka hanya terdapat kolom-kolom yang tegas dan atap yang menutupi bangunan. Kemudian eh, terdapat metode open air komersial arsitektur yang dimana koridornya itu juga terbuka dan banyak void dari lantai atas dan memiliki ventilasi alami. Dengan begini mengurangi ketergantungan AC pada penggunaan di dalam bangunan itu sendiri. Lalu untuk metode perancangan ruang luarnya di sini menerapkan integration with public space yang dimana untuk jalur pedestriannya itu tersambung langsung dengan area publik maupun area di dalam mallnya. Dalam kata lain, tidak tertutup secara private seperti pada mall umumnya. Kemudian di sini juga menerapkan landscape oriented design yang dimana banyak vegetasi pohon peneduh dan juga terdapat area duduk outdoor yang dimana ini lebih dominan di area belakang dari mallnya. Dan untuk view orientasi dari bangunan ini mengarah ke arah laut atau arah barat dari Pantai Sanur itu sendiri. Next. Berikutnya ada Demeru Sanur. Demeru Sanur adalah hotel mewah bintang 5 yang menjadi ikon baru di kawasan ekonomi khusus atau KEK, Kesehatan Sanur, Bali. Mengusung konsep luxury wellness resort, hotel ini memadukan kemegahan arsitektur modern kontemporer dengan filosofi mendalam tradisi Bali. Next. Untuk komponen bangunannya, jadi yang pertama di sini mengenai tata letak dan orientasinya. The Meru Sanur ini berdiri di atas lahan yang sangat luas di pesisir Sanur Kaje. Untuk orientasinya itu menghadap ke arah matahari terbit atau timur, east facing, untuk memaksimalkan pemandangan laut lepas. Kemudian untuk sistem zoningnya itu sendiri, pada The Meru Sanur ini bangunannya itu terpisah antara bagian wisatawan medis yang butuh ketenangan, tamu konvensi yang butuh efisiensi, dan wisata pantai yang lebih banyak butuh hiburan. Tujuan dari adanya pemisahan alur sirkulasi ini tuh agar hotel ini yang berskala besar tetap terasa teratur dan tidak semrawut. Berikut untuk pembagian zonanya itu pada public zone atau zona publik meliputi lobby dan grand entrance, kemudian ada convention dan meeting center. Untuk semi public zone atau zona semi public itu meliputi all day dining dan restoran, kemudian ada main pool dan beach club. Dan untuk private zone atau zona private-nya ada guest room, Tower Building, dan Demiru Villas. Untuk zona utama Tokaja Kangin itu ada Pura atau Padmasana Hotel serta area wellness yang tenang. Untuk zona Madya atau tengah itu terdapat gedung tower dengan 10 lantai dan area lobi utama. Dan untuk zona Niste atau Kelot atau laut diterapkan pada sisi yang berbatasan langsung dengan pantai atau sebelah timur atau tenggara. Next. Selanjutnya ada penjelasan mengenai posisi ruang luar. Jadi untuk di Demeru Sanurni sendiri, ruang luarnya itu terbagi menjadi dua bagian yang meliputi hardscape dan softscape. Untuk hardscape terdapat beberapa komponen yang disertakan dalam bangunan ini. Yang pertama ada paving block sebagai jalur pedestrian dari kawasan ini. Kemudian terdapat kombinasi decking kayu pada area outdoor. Kemudian di sini juga pada gambar di sebelah kiri terdapat infinity pool dan water feature.
kemudian ada retaining wall atau dinding penahannya, dan ada street furniture atau plang penunjuk arah dari sirkulasi di Demeru Sanurni sendiri. Untuk komponen softscape-nya meliputi beberapa bagian. Terdapat beberapa vegetasi tropis yang bisa dilihat pada gambar. Ada pohon kelapa, ketapang kencana, kamboja, pisang hias, dan rumput gajah mini sebagai ground softscape itu sendiri. Perancangan ruang luar ini menggunakan metode healing landscape yang dimana komposisi antara hardscape dengan softscape itu balance atau saling mengimbangi. Hal ini bertujuan agar tamu yang berada di lingkungan hotel yang padat secara struktural tetap merasa terhubung dengan alam, yang merupakan inti dari konsep KIK, kesehatan atau wellness. Next. Untuk metode perancangan yang diterapkan itu eh, pada metode perancangan bangunannya yaitu neo-vernacular Bali arsitektur, yang dimana mengadaptasi arsitektur Bali. Bisa dilihat pada gambar itu, atapnya itu tradisional, dan juga pada komposisi massa bangunannya beberapa memang terpisah, tapi hal ini tetap ditunjukkan dengan bentuk bangunan yang masih modern dan minimalis. Kemudian juga menerapkan low rise dan human scale design dengan penerapan bangunan yang tidak tinggi dan menyebar secara horizontal. Untuk metode perancangan ruang luarnya itu ada landscape as main experience. Jadi taman atau ruang luar softscape-nya itu bukan pelengkap, tapi memang memiliki banyak elemen utama, meliputi kolam refleksi, kemudian ada vegetasi tropis dan jalur pejalan kaki. Kemudian juga ada water element integration, yang dimana memang kolam refleksi ini tidak hanya kolam, tetapi memang juga ada pool untuk tempat berenang dari kawasan itu sendiri. Untuk bagian selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya Sundari Beach Resort. Sundari Beach Resort dikategorikan sebagai boutique beach resort, berada di tengah hotel konvensional yang mengandalkan jumlah kamar yang banyak. Boutique resort berfokus pada eksklusivitas, yaitu memberikan pengalaman personal kepada tamu, kekhasan lokal, memasukkan elemen budaya dan material tempat ke dalam desain modern, dan terakhir intimasi, yaitu skala bangunan yang lebih manusiawi dan terhubung erat dengan lanskap sekitarnya. Untuk orientasinya, Sundari Beach Resort ini menghadap ke barat timur, yaitu sisi barat dibuat lebih tertutup untuk meredam kebisingan jalan. Untuk sisi timur dibuat sangat terbuka dengan bukaan kaca besar atau balkon luas untuk menangkap sunrise yang merupakan daya tarik utama Sanur. Untuk pembagian zonanya dibagi menjadi tiga, yaitu public zone area depan, yang di mana area lobby dan penerimaan tamu yang berbatasan dengan jalan Danau Tamblingan yang berfungsi sebagai filter kebisingan. Lalu selanjutnya semi-private zone atau yang berada di tengah. Area ini berupa area hunian kamar villa. Penataannya seringkali menggunakan pola klaster atau berderet dengan jalur sirkulasi yang dikelilingi taman untuk menciptakan privasi antar penghuni. Dan terakhir private atau leisure zone, yang di mana area hunian penataannya seringkali menggunakan pola klaster yang berderet sehingga eh, jalur sirkulasi yang dikelilingi taman untuk menciptakan privasi antar penghuninya. Next. Bahasanya style bangunan. Untuk gaya yang diusung adalah tropical modernism with Balinese touch, yang dimana bentuk atap menggunakan pelana dan limasan dengan kemiringan curah untuk merespon curah hujan tinggi di wilayah tropis. Lalu mengkombinasi antara struktur beton modern dengan material alami dan penggunaan batu alam pada dinding dan kayu jati atau kayu ulin pada lantai atau decking, dan atap sirap atau ilalang yang modern. Untuk ketinggian bangunannya sangat patuh pada peraturan daerah, yaitu tidak lebih 15 meter. Hal ini menciptakan skala bangunan yang lebih rendah, sehingga bangunan tidak merasa mengintimidasi dan tetap sejajar dengan tajuk pohon kelapa di sekitarnya. Selanjutnya, posisi ruang luar. Untuk komponen hardscape-nya, dia menggunakan paving stone dengan pola organik dan penggunaan batu sikat dengan kombinasi jalan setapak kayu atau wooden boardwalk.
Dengan fungsinya, area decking di pinggir kolam renang dirancang dengan material yang tidak menyerap panas berlebih agar nyaman dipijak tanpa alas kaki. Untuk komponen subscape-nya tuh ada vegetasi peneduh dan vegetasi pembatas. Yang dimana vegetasi pembatas itu ada pohon kamboja dan ketapang kencana. Untuk vegetasi pembatasnya itu bambu hias dan pucuk merah. Untuk vegetasi pembatas ini bertujuan untuk memisahkan area publik dan area kamar tamu dengan tanpa kesan kaku seperti tembok beton. Next, metode perancangan yang diterapkan. Untuk metode perancangan bangunan itu menggunakan climate responsive design yang dimana menggunakan bukaan besar, ventilasi silang, dan shading alami. Untuk materialnya menggunakan material yang lebih dominan diekspos berupa bambu, batu, dan beton. Untuk metode perancangan ruang luarnya itu yang menggunakan beach oriented planning atau orientasi utama ke arah laut. Dan untuk selanjutnya itu intimate scale outdoor space yang dimana ruang luar lebih kecil dan tidak masif daripada ruang dalamnya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu sentral UMKM Standar bagian jalan Hang Tuah. Fasilitas komersial mikro berintegrasi dengan skala urban dan berintegritas kuat. Fasilitas ini bukan sekadar darat toko, melainkan sebuah simpul atau node urban yang dirancang untuk yang pertama itu tertib spasial, yaitu menatap pedagang kecil dalam wadah formal yang teratur. Yang kedua itu ada identitas gerbang, yaitu menjadi welcoming site secara visual bagi wisatawan yang baru tiba atau akan berangkat dari pelabuhan Sanur. Kemudian yang ketiga yaitu ada aksesibilitas multi level, yaitu memakai perbedaan tinggi tanah menjadi ruang interaksi yang dinamis. Next. Selanjutnya yaitu ada zoning kompa, yaitu setiap unit memiliki luas yang sama, standar kios kecil untuk memaksimalkan jumlah pedagang yang bisa ditampung di lahan terbatas. Dan yang kedua itu ada linearitas, yaitu kios diatur berjejer, yaitu punya dengan di tengah. Hal ini menciptakan koridor aktif di mana wisatawan dipaksa secara visual untuk melihat produk-produk yang dijajakan saat jalan menuju atau dari dermaga. Kemudian selanjutnya itu ada sirkulasi vertikal. Itu tangga lebar di depan berfungsi sebagai elemen sirkulasi utama sekaligus ruang publik terbuka, yaitu bisa digunakan untuk mobil-mobil santai. Kemudian selanjutnya yaitu ada self-oriented, yaitu orientasi ke dalam. Kios-kios didesain untuk berinteraksi dengan lorong tengah ini menciptakan atmosfer mewali atau berkumpulnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada respon lingkungan. Posisi lorong tengah yang terbuka memungkinkan aliran udara angin laut mengalir bebas, natural cross ventilation ke dalam koridor, membantu mendinginkan area padat ini. Kemudian, next. Selanjutnya yaitu ada identitas tradisional. Penggunaan material batu bata merah, candi pada dinding dan kolom-kolom. Warna terakota ini adalah identitas kuat arsitektur Bali Selatan, Denpasar atau Sanur. Bentuk secondary skin atau penopang struktural di atas yang mencuat meskipun sangat modern dalam arsitektur, hanya mengadopsi tupukan atap atau menara candi Bali secara metaforis. Itu ada tangga dan paving penggunaan material bata merah yang sama dengan dinding pada anak tangan menciptakan kesan monolitik dan mengarahkan pandangan secara visual ke atas. Koridor ini adalah elemen urban setting atau kursi urban bagi pengunjung. Selanjutnya itu ada vegetasi peneduh, yaitu ada pohon kamboja atau plumeria yang besar dan rimbun di area tangga. Ini adalah elemen penting untuk yang pertama itu ada peneduh alami, yaitu melindungi area duduk dari panas matahari. Identitas tropis yaitu pohon kamboja adalah penanda khas Bali. Kemudian keseimbangan visual yaitu kontras hijau putih yang melembutkan kerasnya dominasi tenang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.